Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nadia dengan NIM 420240510 dari kelas AKP 2B. Saya akan mempresentasikan materi tentang pengantar ekonomi makro. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Pengertian ekonomi makro. Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian secara keseluruhan, termasuk kinerja, perilaku, dan proses pengambilan keputusan di tingkat nasional seperti inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Nah, isu-isu utama dalam analisis ekonomi makro terdapat isu what atau apa yang harus diproduksi dalam jumlah berapa, how, bagaimana sumber-sumber ekonomi, faktor-faktor produksi yang tersedia harus digunakan untuk memproduksi, dan for what, untuk siapa barang-barang tersebut diproduksi atau bagaimana dibagikan. Next, masalah dalam ekonomi makro. Yang pertama ada masalah stabilisasi, yaitu masalah-masalah jangka pendek seperti inflasi, pengangguran, dan neraca pembayaran. Yang berikutnya adalah masalah pertumbuhan, yaitu masalah jangka panjang seperti pertumbuhan penduduk dan kapasitas produksi. Perekonomian nasional. Pertama, pendapatan nasional. Contohnya, pendapatan nasional Indonesia pada tahun 2023 mencapai 19.000 triliun yang dihitung dari total pendapatan yang diperoleh masyarakat dalam 1 tahun dari sektor pertanian, industri, perdagangan, dan jasa. Kedua adalah produk nasional. Contohnya, produk domestik bruto atau PBD. Indonesia pada tahun 2023 tercatat sebesar 20.000 triliun yang mencakup semua barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri, termasuk produksi mobil oleh PT Toyota Astra dan hasil pertanian seperti beras dan kelapa sawit. Ketiga adalah tingkat kesempatan kerja. Contohnya, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada tahun 2023 turun menjadi di 5,0% yang menunjukkan adanya peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat seperti program perekrutan massal oleh industri manufaktur dan sektor pariwisata. Berikutnya adalah tingkat kerja. Contohnya, inflasi Indonesia pada tahun 2023 tercatat sebesar 3,5% yang mengaruhi harga kebutuhan pokok, seperti harga beras naik dari harga Rp12.000 per kilogram menjadi Rp13.500 per kilogram. Sementara harga BBM juga mengalami penyesuaian. Dan yang terakhir adalah neraca pembayaran. Contoh, Indonesia menjadi surplus neraca perdagangan sebesar 35 miliar US dollar pada tahun 2023. Komoditas seperti batu bara dan minyak sawit lebih tinggi dibanding impor barang konsumsi. Berikutnya adalah sektor perekonomian. Terdapat sektor keluarga, sektor perusahaan, sektor pemerintah, dan sektor perdagangan luar negeri. Kita akan membahas sektor yang pertama, yaitu sektor keluarga. Contohnya, keluarga membeli kebutuhan sehari-hari seperti beras, sayur, dan pakaian yang ada di pasar. Kedua adalah sektor perusahaan. Contohnya, perusahaan teknologi seperti Apple mengembangkan produk baru dan menjualnya ke konsumen. Yang ketiga, sektor pemerintah. Contohnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan subsidi bahan bakar untuk membantu masyarakat. Dan yang terakhir adalah sektor perdagangan luar negeri. Contohnya, sebuah perusahaan impor mengimpor mobil dari Jepang untuk dijual di dalam negeri. Selanjutnya,
Nah, berikut adalah gambaran pasar untuk faktor produksi. Pasar untuk barang hasil produksi. Nah, teman-teman bisa lihat dari gambar yang ada di PowerPoint yang saya tampilkan. Berikutnya, makro. Yang pertama adalah rumah tangga, kedua adalah produsen, tiga adalah pemerintah, empat lembaga dua keuangan, dan yang terakhir adalah negara lain. Kita akan membahas satu persatu dari 5 pelaku makro. Yang pertama adalah rumah tangga. Rumah tangga menerima penghasilan dari produsen sebagai upah atau dividen, membelanjakan penghasilan di pasar barang, membayar pajak kepada pemerintah, dan perlu uang untuk kebutuhan sehari-hari. Yang kedua adalah produsen. Produsen memproduksi dan menjual barang dan jasa, membutuhkan kredit usaha, dan memerlukan tenaga kerja. Berikutnya adalah pemerintah. Pemerintah menarik pajak, memberikan subsidi, membeli barang-barang, meminjam barang dari luar negeri, serta menjual surat-surat berharga. Berikutnya adalah lembaga dua keuangan. Menerima simpanan tabungan atau deposito, menyediakan kredit untuk menyediakan uang. Dan yang terakhir adalah negara lain. Negara lain membeli barang-barang impor dan menjual barang-barang atau ekspor dan menyediakan kredit atau pinjaman. Berikutnya adalah 4 jenis pasar. Terdapat pasar barang, pasar uang, pasar tenaga kerja, pasar luar negeri, dan kita akan membahas satu persatu contoh dari jenis-jenis pasar. Yang pertama adalah pasar barang. Contohnya, Pasar Tanah Abang di Jakarta sebagai pusat perdagangan tekstil terbesar di Asia Tenggara, di mana perdagangan menjual berbagai jenis kain dan pakaian kepada pembeli dari berbagai daerah. Kedua adalah pasar uang. Contohnya, Bank Indonesia menerbitkan sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang dibeli oleh bank-bank untuk investasi jangka pendek atau transaksi jual beli valuta asing forex antara Bank Mandiri dan Bank BCA di pasar uang antar bank. Berikutnya adalah pasar tenaga kerja. Contohnya adalah Job Fair di Jakarta Convention Center atau JCC, di mana perusahaan seperti PT Telkom Indonesia dan PT Astra International membuka lowongan pekerjaan dan merekrut tenaga kerja sesuai kebutuhan mereka. Dan yang terakhir adalah pasar luar negeri, memiliki neraca perdagangan seperti ekspor dan impor, memiliki dasar penukaran luar negeri seperti harga rata-rata ekspor dibagi rata-rata impor. Berikutnya adalah cadangan devisa. Contohnya, Indonesia mengekspor minyak kelapa sawit ke India dan Tiongkok atau perusahaan, dan Indonesia menyediakan layanan penerbangan internasional ke berbagai negara. Berikutnya, ada pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional ini adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam periode waktu tertentu. Pendapatan nasional merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu negara. Pendekatan nasional memiliki 3 pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Yang pertama adalah pendekatan produksi, memiliki 9 lapangan usaha atau sektor, yaitu sektor pertanian, seperti peternakan, kehutanan, dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas, dan air bersih, konstruksi, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan
komunikasi, keuangan, real estate, dan jasa perusahaan, jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah. Yang kedua, pendekatan pendapatan. Merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam jangka 1 tahun. Berikutnya adalah pendekatan pengeluaran. Semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari pertama, pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba. Kedua, pengeluaran konsumsi pemerintah. Ketiga, pembentukan modal tetap domestik bruto. 4, perubahan inventory dan ekspor neto. Jenis-jenis pendekatan pengeluaran. Yang pertama adalah sektor rumah tangga, consumption expenditure, yang dilambangkan dengan huruf C. Yang kedua adalah sektor perusahaan, swasta, investment, yang dilambangkan dengan huruf I. Dan yang ketiga adalah sektor pemerintah, government expenditure, yang dilambangkan dengan huruf G. Dan yang terakhir adalah sektor perdagangan luar negeri atau ekspor neto, yang dilambangkan dengan X dikurang M. Nah, jadi rumus dari pendekatan pengeluaran yaitu Y sama dengan C plus I plus G plus X dikurang M. Berikutnya adalah komponen pendapatan nasional. Komponennya adalah total pendapatan yang diperoleh perusahaan domestik, upah yang dibayarkan kepada pekerja asing dan domestik, jumlah yang dihabiskan untuk pajak penjualan dan pendapatan oleh perusahaan dan individu, pendapatan masyarakat, beban pajak penjualan, dan penghasilan masing-masing warga negara. Berikutnya adalah indikator ekonomi turunan PDB. Yang pertama adalah produk nasional bruto, seperti PDB ditambah dengan pendapatan neto dari luar negeri. Kedua adalah produk nasional neto atas dasar harga pasar. PDB dikurangi dengan seluruh penyusutan atas barang-barang modal tetap digunakan dalam proses produksi selama 1 tahun. Ketiga adalah produksi nasional neto atas dasar biaya produksi. Produk nasional neto atas dasar harga pasar dikurangi dengan pajak tidak langsung neto. 4, angka-angka per kapita. Ukuran-ukuran indikator ekonomi sebagaimana diuraikan di atas dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Nah, manfaat perhitungan pendapatan nasional itu memiliki manfaat mengetahui struktur ekonomi, mengetahui perkembangan ekonomi, membandingkan perekonomian antar wilayah, negara, atau daerah, serta dasar pengambilan dalam kebijakan. Nah, pembahasan yang terakhir adalah tujuan kebijakan ekonomi makro. Yang pertama adalah kita dapat mengetahui tingkat pendapatan nasional yang tinggi atau terjadi penambahan barang dan jasa dihasilkan oleh suatu perekonomian. Berikutnya, tingkat kesempatan kerja yang tinggi atau tingkat pengangguran yang rendah. Dan kita dapat mengetahui kondisi perekonomian yang stabil atau inflasi yang rendah dan terkontrol atau stabil. Nah, kita dapat mengetahui peningkatan kapasitas produksi nasional yang tinggi atau optimasi sumber daya. Kita dapat mengetahui distribusi pendapatan yang merata atau keadilan dan mengurangi pemborosan. Dan yang terakhir adalah neraca pembayaran yang berimbang. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.